Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Mari saudaraku yang diberkati, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau Tuhan pada pagi hari ini merendahkan diri kami di hadapan hadirat Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami tunduk kepada firman-Mu, maka Engkau Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah pencipta kami. Bukankah Engkau yang menciptakan kami, langit dan bumi dan segala isinya Tuhan. Dan kami percaya apa yang Tuhan buat itu baik adanya, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak, kami mau terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika kami mempelajari firman Tuhan, kebenaran yang kami ketahui itu akan membukakan mata hati dan pikiran kami dalam hikmat yang berasal daripadamu. Demi nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami sambut berkat-Mu. Amin. Firman Tuhan adalah berkat saudaraku ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan satu hari tanpa perenungan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan terus menggali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26. Saya memberi judul Apologetika Paulus di hadapan Raja Agripa. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari apologetika, berbagai apologetika. Apa sih itu apologetika? Saudara, apologetika itu adalah pembelaan iman. Jadi saudaraku yang diberkati, jangan biarkan dunia ini menghimpit saudara sehingga iman saudara tidak berkembang, karena dunia ini sedang bergerak dengan pemahaman ideologinya, keyakinannya sendiri. Kalau kita biarkan ideologi dunia ini menghimpit kita dan kita tidak membela iman kita saudara, maka kita akan terhanyut dengan arus dunia ini. Orang-orang Yahudi tidak menerima juru selamat Yesus di dalam kehidupan mereka. Makanya mereka menekan Paulus yang bersaksi tentang Kristus. Saudara, kesaksian tentang Kristus tidak boleh berhenti sekalipun sekeliling kita tidak percaya. Itu sebabnya apologetika, pembelaan iman itu perlu saudara. Jangan hanya karena lingkungan tidak menerima, maka saudara menyembunyikan keyakinan saudara. Jangan hanya karena saudara tidak diterima di satu komunitas tertentu, maka saudara tidak bersaksi tentang Kristus. Panggilan kita adalah bersaksi. Itu sebabnya ilmu apologetika untuk pembelaan iman dan menunjukkan siapa Kristus sebenarnya itu sangat penting, saudara. Kita diurapi untuk apa? Menjadi saksi. Untuk menjadi saksi kita harus membela iman kita. Stefanus dibunuh oleh karena dia berapologetika. Dia membela iman. Tetapi lewat pembelaan imannya, saudara, maka orang-orang yang tidak mengenal Yesus menjadi percaya. Jadi apologetika itu suatu hal yang penting. Sebabnya saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa mulai dari ayat yang pertama di pasal yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ketika kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaan seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras di dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret.
Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ya, saudara, sampai di sini kita melihat bahwa Raja Agripa memberikan kesempatan kepada Paulus membela diri dan Paulus bersyukur untuk itu. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan imannya di hadapan seorang raja, saudara. Seorang raja. Jadi saudara, Tuhan mengizinkan Paulus itu menjadi viral supaya dia dikenal, supaya lebih banyak jangkauan dia untuk memberitakan Injil di hadapan seorang raja, saudara. Artinya di hadapan suatu bangsa, dia sedang menyuarakan tentang kebenaran itu, saudara. Lalu dia bersaksi tentang perseteruannya dengan bangsa Yahudi. Dia bilang, aku dulu tuh sama dengan mereka. Aku juga seorang Farisi yang hidup menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Sama. Dia juga setuju bahwa mereka harus dihukum mati. Orang-orang kudus itu harus dihukum mati. Dia juga adalah golongan yang sama dengan bangsa Yahudi. Tapi yang membuat perbedaan adalah ini. Dia kemudian mendapat lawatan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya, bahwa sesungguhnya dia dulu sama dengan orang Yahudi itu, sama-sama menantikan Mesias dan sama-sama salah mengerti tentang Yesus, tapi kemudian dia mendapat panggilan. Ayat 12, dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik pada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada mereka, daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberikan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Pada intinya Paulus menceritakan bahwa aku pun sama dengan mereka, bangsa Yahudi, tapi aku kemudian dicerahkan cara berpikirku karena Yesus sendiri datang kepadaku dalam bentuk penglihatan. Bahkan ketika dia itu dia sempat eh, menjadi buta oleh karena eh, penglihatan tersebut. Dan saudaraku, kemudian dia menyatakan bahwa ada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk membukakan mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Jadi saudara, Paulus berbicara apa adanya bahwa dia sama sekali tidak bersalah karena dia juga memiliki pengalaman yang sama dengan mereka, yaitu mereka sama-sama menganiaya orang kudus. Tetapi kemudian Paulus menjadi terang mata hati dan pikirannya karena Tuhan sendiri sudah menunjukkan, menampakkan diri kepadanya dan menetapkan dia menjadi
pelayan dan saksi tentang segala sesuatu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa iblis tidak senang ketika kebenaran firman itu disingkapkan. Makanya orang yang buta akan semakin buta. Tapi orang yang melihat akan dapat melihat kebenaran tersebut. Lanjut kebenaran firman Tuhan, ketika Paulus bersaksi, dia mengajak Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengumpulkan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus, wali negeri itu dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada suatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen," kata Paulus. "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata kepada yang lain, "Orang ini tidak melakukan sesuatu yang sepintas dengan hukuman mati atau hukuman penjara," kata Agripa kepada Festus. "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar." Nah, saudara, inilah apologetika di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segenap waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Saudara, inilah apologetika. Yang pertama, Yesus ada di dalam hati kita. Makanya kita bisa bersaksi tentang Kristus. Yang kedua, siap sedia setiap waktu. Baik atau tidak baik waktunya. Paulus menyatakan di dalam penjara, di luar penjara, dia tetap menyuarakan Yesus adalah Tuhan. Siap sedia setiap waktu. Yang kemudian memberikan pertanggungan jawab. Mengapa memberikan pertanggungan jawab? Apologetika itu sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban iman. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya percaya dan saya tahu apa yang saya percaya. Makanya Festus berkata, "Engkau sudah gila dengan ilmu pengetahuanmu yang banyak itu." Saudara, kita bertanggung jawab. Dan kenapa kita harus belajar firman? Supaya kita jangan bodoh. Kita harus mengerti. Orang yang bersoal jawab itu harus mengerti apa yang dia sampaikan. Karena kita mempertanggungjawabkan iman kita. Saudara tidak bisa berdebat tentang iman yang saudara sendiri tidak mengerti. Yesus berkata, "Engkau sudah gila dengan ilmu pengetahuanmu yang begitu banyak." Paulus itu mempelajari kebenaran itu mulai dia dari bangsa Yahudi. Dia mempelajari kitab-kitab suci, dia mempelajari tentang nubuatan-nubuatan kitab para nabi, dan setelah dia ada di dalam Tuhan, dia mengerti karena bangun hubungan dengan Tuhan dan membaca kitab suci. Makanya orang yang bersoal jawab tentang iman, itu harus bisa mempertanggungjawabkan imannya dengan cara apa? Dia harus belajar, dia harus mengerti firman. Saudara tidak bisa berdebat tentang iman kalau saudara tidak tahu kebenarannya, tidak ada dasarnya, tidak ada firman sebagai dasar. Yang pertama, jadikan Yesus itu adalah Tuhan, baru kita bisa bersaksi. Yang kedua, kita harus siap sedia apapun waktunya, baik atau tidak baik, sampaikan. Yang ketiga, pertanggungjawaban itu berdasarkan fakta-fakta Alkitab dan kebenaran yang tidak bisa disangkal dari kitab suci. Dan saudara, yang keempat adalah memberikan pengharapan. Saudara tidak bersoal jawab untuk mencari kemenangan. Ada orang berdebat bersoal jawab untuk menjatuhkan keyakinan orang lain. Ada orang yang bersoal jawab supaya dia menang. Ada orang yang bersoal jawab dengan tujuan ketika dia bertujuan untuk menang, dia tidak lagi menangkap jiwa orang yang dia layani. Saudara, apologetika yang benar harus memberikan pengharapan tentang janji keselamatan. Itu sebabnya ketika Paulus bersoal jawab dengan Raja Agripa, dengan Festus dan Bernike, dia pada akhirnya kemudian dia mengajak Raja Agripa pun untuk percaya karena dia tahu tujuan yang sebenarnya bukan berdebat. Tujuan yang sebenarnya bukan untuk bersoal jawab, bukan untuk sok-sokan dengan ilmu pengetahuan. Tujuan sebenarnya adalah untuk memberi keyakinan supaya orang yang dia injili itu selamat.
memberikan pengharapan. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu memberikan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada apa-apanya. Yesus itu adalah pengharapan. Hanya karena kita berdebat, terus kita lupa memberikan pengharapan kepada orang yang kita injili. Saudara berapologetika dengan cara yang salah. Yang terakhir, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang pengen membunuh dia tetap lemah lembut, rendah hati, tidak balas jahat dengan jahat, sehingga kejahatan tidak berkuasa atas dia dan tidak bisa membunuh dia karena dia lemah lembut dan hormat karena tujuannya adalah pengharapan akan Yerusalem baru di dalam Yesus Kristus Tuhan yang akan dia sampaikan. Tujuannya bukan untuk bertengkar, tujuannya bukan untuk berdebat, tujuannya bukan untuk menang-menangan, tujuannya bukan untuk saling balas jahat dengan jahat, tujuannya bukan untuk mendendam orang yang menista dia, tetapi tujuannya adalah kembali kepada Kristus, bersaksi tentang Kristus. Saudara tidak boleh melenceng dari apologetika yang sejati, yaitu tujuan sebenarnya adalah imanmu. Ada dua istilah yang berkaitan dengan apologetika, yaitu apologeomai dan apologetik. Apologeomai artinya membela dan mempertahankan diri dari serangan-serangan. Contoh dari pengertian ini adalah sikap Paulus ketika bertahan dari tuduhan-tuduhan yang berat dari orang Yahudi di pengadilan Kaisaria atau Kaisaria. Ia menyanggah tuduhan itu. Aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun baik Allah dan terhadap Kaisar. Dalam istilah apologetik terkandung pengertian melakukan segala sesuatu guna mempertahankan iman dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan demikian dapat dikatakan apologetik merupakan pernyataan secara sistematis, menceritakan, menjelaskan struktur, menjelaskan tentang otoritas dan sumber wibawa ilahi dari ajaran iman Kristen dari 1 Petrus 3 ayat 15 tadi. Secara ringkas dapat disebutkan tujuan apologetik antara lain. Satu, membela berita Injil terhadap kritik dan distorsi atau sebaran penyimpangan baik karena penyalahgunaan maupun penyalah tafsiran, multi tafsir, ya. Mereka sama-sama menantikan juru selamat, tetapi mereka tidak mengerti ketika juru selamat itu datang. Jadi membela Injil dari kritik atau distorsi. Yang kedua, menyaksikan bagaimana kredibilitas iman Kristen membongkar dan menghancurkan ajaran-ajaran yang salah. Yang ketiga, mempertahankan dan tetap memberitakan ajaran yang benar. Yang keempat, membentangkan seluas-luasnya wawasan worldview tentang iman Kristen. Demikian penjelasan kami tentang iman, pembelaan iman atau berapologetika. Apologetika itu harus dilakukan dengan benar. Berapologetika itu harus dilakukan dengan terus memberikan pengharapan karena tujuan kita adalah penjangkauan jiwa-jiwa supaya mereka selamat. Berapologetika itu harus lemah lembut dan penuh hormat, dan dengan demikian tujuan ilahi Tuhan akan sampai. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Teruslah berapologetika, belalah imanmu dengan bersaksi tentang Kristus, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Jangan pernah sembunyikan imanmu tentang Kristus. Sebab Kristus adalah tujuan kita, supaya sebanyak-banyaknya orang selamat. Bukan sebanyak-banyaknya orang bertengkar oleh karena pintar berdebat, tapi tujuan kita adalah memberikan pengharapan tentang keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami pergumulan iman ditolak dan tidak diterima, bahkan mereka merendahkan imanmu, saudara jangan surut, tetapi bangkitlah. Sebab tujuan kita untuk bertahan dengan iman kita adalah untuk mengasihi mereka, membawa mereka untuk lebih lagi mengenal Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib, ajar kami untuk hidup di dalam iman dan mempertanggungjawabkan kekristenan kami dalam takut akan Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan supaya kami dapat bertanggung jawab dengan iman kami, sehingga ketika kami mengajarkan segala sesuatu, kami juga tidak salah di dalam melangkah. Bapa, kami berdoa agar kami mampu berapologetika, melakukan pembelaan iman dengan mempertanggungjawabkan iman kami, supaya kami dapat memberikan pengharapan kepada orang yang ada di luar sana untuk percaya tentang Kristus yang adalah jawaban. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hari-hari ini Tuhan kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Pemilihan pelantikan kepala daerah pada besok hari engkau memberkati Bapa. Dan kiranya berkat kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, kiranya menjadi bagian kita semua. Kita semua yang percaya pada hari ini mendengarkan firman Tuhan diberkati,
semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you. Shalom. Selamat beraktivitas saudara. Selamat bersyukur. Amin.